Banyak brand owner yang minimal sekali dalam hidupnya itu dihadapkan pada situasi harus melakukan rebranding. Entah meremajakan brand untuk menyasar segmen yang lebih luas, atau shifting market, atau bisa juga karena merger dan akuisisi, atau sekedar membersihkan image atau asosiasi yang udah keburu cacat aja. Pertanyaannya gimana caranya? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Minggu lalu kita udah bahas bagian pertama dari bagaimana baiknya kita melakukan rebranding. Ada dua contoh baik dari Pizza Hut dan Jaguar. Kali ini ada dua brand lagi yang menarik untuk dibahas dan dipelajari, sekaligus rekap keseluruhannya. Yang pertama kita belajar dari S Hardware yang kini berubah menjadi ASKO. Apa yang mereka lakukan? Brand retail perkakas rumah tangga yang satu ini kan melakukan rebranding ya. Mereka ngerubah namanya dan drastis banget dari S Hardware jadi ASKO. Beberapa bulan sebelum perubahan ini dijalanin, tersebar berita mengenai perubahan ini. Ada berita bahwa S Hardware tidak akan eksis lagi di Indonesia. Gitu. Tapi bukannya tutup, tapi mengganti. Gitu. Tapi menggantinya apa? Enggak. Dan yang melatar belakangi alasan perubahan ini adalah kontrak dengan brand S Hardware sudah habis. Jadi mereka memilih untuk jalan sendiri. Nama ASKO waktu itu belum keluar ketika pemberitahuan awal perubahan nama ini dilakukan. Baru mendekati hari perubahan, nama ASKO mulai dikomunikasiin. Begitu rebrandingnya terjadi, serempak semua toko S Hardware berubah jadi ASKO, dan saya juga melihat begitu banyak materi promosi luar ruang mengkomunikasikan brand baru ini ASKO. Billboard di banner, umbul-umbul, stiker di belakang kaca mobil, dan lain sebagainya. Nah, apa yang oke dari perubahan ini? Yang pertama adalah komunikasi tentang perubahan nama dilakukan dari jauh hari. Ini bisa meminimalisir risiko konsumen nggak tahu, sehingga udah ancang-ancang dari jauh hari. Nah, dengan mereka memberitahukan dari awal, ini juga kasih kesempatan buat orang juga untuk cerita ke teman, si itu akan ganti nama ya nanti ya, dan lain sebagainya, sehingga dampaknya nanti bisa lebih luas lagi. Yang kedua adalah materi komunikasi ketika sudah di-launch. Seperti kita lihat ya, berbagai media sampai sekarang gitu ya, ASKO ini sadar risiko penjualan dari ketidaktahuan konsumen terhadap perubahan nama itu besar. Maka dari itu mereka jor-joran untuk tiba-tiba banyak branding ASKO. Dan ini juga meminimalisir risiko penurunan traffic dan revenue dari ketidaktahuan ini. Apa yang bisa lebih baik lagi? Yang pertama adalah perubahan nama yang drastis gitu ya. Saya melihat risiko yang cukup signifikan dari perubahan nama yang begitu jauh. Nggak ada koneksi yang bisa dibangun antara S Hardware dengan ASKO. Nggak ada mirip-miripnya. ASKO itu nggak pernah eksis gitu ya. Terus tiba-tiba ada. Ini bikin risiko ketidaktahuan konsumen jadi tinggi. Penamaan ASKO pun tidak membawa hal yang asosiasinya punya irisan dengan produk yang dijual. Kalau kita belajar dari kasus Pizza Hut yang jadi Ristorante dari episode lalu ya, nama Ristorante itu walaupun tidak punya kemiripan dengan Pizza Hut secara naming, tapi punya asosiasi yang dekat dengan restoran Itali, dan Itali itu terkenal dengan pizza, sehingga masih ada koneksi yang bisa dimanfaatkan, setidaknya dengan core bisnisnya. Nah, saya ngelihat risiko ASKO bisa diminimalisir kalau mereka mau menggunakan brand name yang mereka udah punya, udah bangun, dan itu punya mereka sendiri, yaitu Crisbo gitu ya. Selama ini S Hardware identik dengan Crisbo, begitu juga sebaliknya. Produk-produk Crisbo cuma dijual di S Hardware, brand awareness-nya pun udah ada. Tidak seperti ASKO yang brand awareness-nya masih nol. Kalau S Hardware berubah jadi Crisbo, saya rasa konsumen akan lebih mudah mengenalin dan mengasosiasikannya dengan S Hardware. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah logo yang nggak punya benang merah. Jadi udah namanya jauh, kedua logonya tuh nggak ada mirip-miripnya. Gitu. Nama S Hardware jadi ASKO ini resiko karena tadi logonya ini nggak ada visual apapun yang dibawa. Logo type-nya beda, font type-nya beda. Gaya desainnya pun sama sekali nggak mirip. Satu-satunya yang sama cuma warna merahnya. Yang sayangnya warna merah ini kan dipakai sama banyak brand. Jadi nggak bisa diasosiasikan secara kuat ke brand ini. Nggak begitu mengherankan kalau saya jika ada konsumen yang nggak nyangka bahwa dua brand ini dikelola perusahaan yang sama dan saling menggantikan gitu ya. Sehingga mereka, nggak jadi deh ke sana karena apa? Ternyata udah tutup, padahal masih ada dengan nama yang berbeda. Selanjutnya adalah komunikasi transisi juga kurang lugas dan intens. Entah apa alasannya, kawan lama grup pemilik S Hardware dan sekarang ASKO ini ya, itu tidak mereveal nama ASKO itu dari awal. Berbagai portal berita, akun sosial media gitu ya, ada banyak komunikasi bahwa tidak akan dilanjutkan.
Tapi yang disayangkan kenapa ASKO-nya nggak dimunculin sekaligus di sana. S-Hardware akan jadi ASKO gitu. Kenapa cuma ngomongin S-Hardware-nya aja gitu. Mereka menunggu sampai hari-hari terakhir untuk akhirnya memperkenalkan bahwa namanya jadi ASKO. Kalau aja mereka bisa komunikasiin pergantian ini bahkan sebelum S-Hardware-nya diganti, risikonya akan lebih kecil. Mereka bisa memasang materi OOH bahkan di toko-toko S-Hardware gitu ya, yang menghadap ke jalan menginformasikan bahwa ACE akan berubah jadi ASKO misalnya. Dan bukan sekedar meminimalisir resiko, tapi juga bisa meminimalisir kebutuhan investasi marketing untuk mengkomunikasikan ini. Nah, brand yang kedua yang kebetulan jadi contoh yang baik terhadap hal yang harusnya bisa dilakukan dengan baik oleh brand-brand sebelumnya adalah OLX. Apa yang terjadi dengan OLX? OLX ini melakukan rebranding 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2014. Sebelumnya OLX ini kan namanya Toko Bagus. Dan situs jual beli barang bekas yang satu ini, si OLX atau Toko Bagus ini udah punya traction yang luar biasa kuat di pasar. Nah, sayangnya perubahan kepemilikan Toko Bagus dibeli oleh OLX dan OLX itu udah ada di mana-mana gitu. Jadi desain logonya susah untuk disamain karena OLX itu udah ada logonya bahkan sebelum mereka membeli Toko Bagus. Jadi benar-benar perubahannya drastis, namanya berubah drastis, logonya pun suka nggak suka akan drastis karena ini jadi konsekuensi dari merger dan akuisisi. Nah, apa yang dilakukan dengan baik sama si OLX? Yang pertama komunikasinya lugas. Saya ingat betul gimana mereka begitu agresif mengkomunikasikan perubahan ini. Message-nya simple, straightforward, Toko Bagus kini jadi OLX. Dan ini sebegitu mudah dicerna oleh konsumen sehingga meminimalisir banyak risiko. Terlebih ketika produk digital, nama brand adalah alamat. Walaupun saya yakin ya, ketika perubahan dilakukan, pemilik OLX masih memaintain URL-nya Toko Bagus. Sehingga ketika ada traffic masuk ke Toko Bagus akan di-redirect ke OLX. Tapi bahkan dengan keuntungan itu pun mereka masih mengkomunikasikan seolah-olah orang masih bisa nyasar karena tidak tahu perubahan ini. Kan begitu ya. Apa yang kita bisa pelajari dari 4 brand ini? Yang pertama ada Pizza Hut berubah menjadi Ristorante, yang kedua adalah Jaguar, yang ketiga adalah S-Hardware jadi ASKO, dan yang keempat adalah OLX. Yang pertama tentang logo. Logo adalah wajahnya brand. Cara paling eksplisit untuk mengenali brand adalah melalui logonya. Bahkan kita menyimpan memori logo dalam bentuk shape ketimbang gimana logo itu dibaca. Anak saya yang belum bisa baca, beberapa tahun lalu belum bisa, sekarang udah bisa ya. Itu bisa kenalin logo bahkan dari brand-brand yang dia suka. Dia suka banget sama IKEA, kita beberapa kali ajak dia ke IKEA. Suatu saat dia minta ke IKEA, kita masih pikir-pikir, kita sambil jalan aja. Terus tapi kita nggak iyain, ternyata kita bawa ke sana. Nah, tanpa kita bilang ke dia sudah bisa kenalinnya bahkan dari beberapa ratus meter sebelum toko IKEA karena dia ngeliat logonya, padahal dia belum bisa baca. Saya juga yakin anak-anak sekarang ya yang hobinya tabletan, smartphone, bahkan walaupun nggak bisa baca, dia bisa tetap memilih gimana cara bukanya aplikasi YouTube. Karena bahkan ketika mereka nggak bisa baca, simply karena mereka mengingat shape-nya. Sorry, branding bisa amat sangat beresiko ketika kita gagal ngebawa benang merah dari elemen logo yang lama ke logo yang baru. Maka dari itu perubahan logo beberapa brand seringkali dilakukan secara bertahap. Ada elemen desain yang dipertahankan dulu, dibawa ke yang baru. Sehingga bisa dikenali dengan mudah oleh konsumen. Yang kedua adalah naming. Nama adalah memori auditori yang tersimpan tentang brand. Kalau Anda harus merubah nama, sebisa mungkin usahakan kemiripan sama dengan nama yang lama. Kalau ini nggak mungkin, coba explore apakah ada brand yang kita udah punya dan udah terasosiasi dekat sama brand yang lama. Contohnya kayak kasus S-Hardware dengan Crispo. Nah, kalau ini juga nggak memungkinkan, sebisa mungkin gunakan nama yang bisa dengan mudah diasosiasikan dengan produk atau service yang Anda jual. Kayak kasus Pizza Hut dengan Ristorante, di mana Ristorante dalam bahasa Itali itu artinya kan restoran gitu ya. Dan Itali terkenal dengan pizzanya, jadi masih terkonek gitu ya. Nah, yang ketiga adalah teaser. Berhati-hati dengan teaser. Lihat apakah brand kita ditunggu-tunggu nggak. Ini kita belajar dari Jaguar. Sebagian besar brand tidak dalam fase ditunggu-tunggu oleh konsumen. Sehingga penggunaan teaser bisa jadi buang-buang uang aja gitu kan. Orang tidak akan mencari tahu apakah brand yang Anda ingin perkenalkan gitu ya. Lagi bikin apa sih? Gitu. So what kalau kita bikin teaser? Kalaupun kita insist untuk menggunakan teaser, pastikan teasernya tidak berjarak terlalu jauh dari launch date-nya. Sehingga bisa dengan mudah dihubungkan. Tidak ada gunanya bikin teaser untuk sesuatu yang masih lama nanti launchingnya. Di reveal-nya masih nanti. Konsumen tidak akan menunggu. Selanjutnya lagi elemen desain. Kalau desain logo dan naming tidak bisa didorong untuk memiliki kesamaan, bisa berusaha manfaatkan elemen desain yang bisa dibawa. Penggunaan super grafik, logogram, icon, atau apapun yang bisa
bikin konsumen mengasosiasikan brand baru kita dengan, oh ini yang lama ya. Contohnya si Ristorante mengambil elemen topi-topian Pizza Hut, mengambil style fotografi di menunya, dan lain sebagainya. Ini bisa bangun koneksi dan asosiasi yang akan meminimalisir resiko. Selanjutnya lagi adalah komunikasi lugas. Ini penting banget. Pastikan Anda membuat komunikasi lugas yang simple, straightforward, belajar dari perubahan dari toko bagus ke OLX gitu ya. Kini toko bagus berubah jadi OLX. Jadi simple, straightforward, mudah dicerna. Kita bisa melakukan komunikasi ini bahkan ketika brand baru benar-benar di launch gitu kan. Dari sana kita juga bisa belajar apa lagi? Yang pertama, bahwa brand punya value yang sebegitu berharga. Banyak produk terjual lebih banyak karena brandnya. Banyak produk terjual lebih mahal karena brandnya. Brand bukan sekedar pengenal atau nama panggilan, brand adalah trust. Merubah brand punya risiko besar. Kalau konsumen tidak mengenali bahwa brand baru Anda adalah brand lama, maka hasilnya fatal. Yang kedua, brand aset adalah wajahnya brand. Logo, elemen, desain adalah wajahnya brand. Ketika logo dirubah tanpa elemen lama yang dipertahankan, maka Anda seperti memasang muka baru kepada orang yang sudah Anda kenal dan Anda percayai. Ini bukan sekedar estetika aja. Bukan, aduh logonya nggak keren nih, yang ini aja lebih keren. Tapi lebih jauh lagi, ini adalah tentang pengenal dari sesuatu yang sudah jadi preferensi konsumen yang sudah tersimpan di database-nya. Ketika brand tidak dikenali, maka kita pun harus siap untuk tidak dipercaya. Harus balik lagi dari nol. Kepercayaannya hilang lagi karena saya nggak kenal. Begitu juga dengan nama kan. Ini adalah bagaimana kita dikenali. Kalau harus berganti nama, pastiin kita bisa membangun koneksi atau asosiasi dengan brand lama. Tanpa itu, maka kita harus menanggung risiko tidak dikenali. Selanjutnya lagi, ada prinsip di neuromarketing. What wires together, fires together. Apa yang terhubung bersama akan terpercik bersama. Intinya, apapun yang pernah dikenali bersama akan disimpan bersama. Prinsip ini yang harus Anda ingat dalam melakukan rebranding. Manfaatkan apapun yang diingat bersama dengan brand lama Anda untuk disandingkan dengan brand baru Anda supaya lebih mudah konsumen untuk mengenalinya karena ada sesuatu yang tadinya sudah disandingkan bersama. Dan terakhir, kita juga harus jeli terhadap berbagai detail ini akan pada akhirnya akan menghemat Anda banyak uang gitu ya. Ketika brand baru gagal dikenalin, brand yang baru dirubah itu ya, maka traffic turun, penjualan turun, resiko terhadap bisnis melonjak. Ketika itu terjadi, maka kita harus mengalokasikan marketing budget untuk mengkomunikasikan perubahan ini dengan intens. Dan lagi-lagi adalah uang yang seharusnya tidak perlu keluar sebegitu banyak kalau kita bisa memastikan transisinya smooth. Jadi rebranding bukan sekedar mengganti kulit, mengganti desain, mengganti nama, tapi butuh teknik-teknik, butuh pertimbangan yang matang supaya risikonya bisa diminimalisir. Seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.